Salawat ma'asalam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang mudah-mudahan kelak kita termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kitab Aqidatul Awam. Tentunya mari kita sama-sama kita buka taklid kitab tauhid ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semoga kita awali dengan menyebutkan asma Allah. Tentunya segala apapun amaliyah kita tentunya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan kita memperdalam mengkaji demi sedikit kajian ilmu tauhid ini, kita upayakan, kita harapkan kita bisa memahami jati diri kita, terutama apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Maka inilah hakikatnya kita bisa mengetahui, memberikan wawasan, ternyata kita tidak lain diciptakan oleh Allah hanya untuk berbakti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Maka ini hakikatnya mengetahui dengan kita mengkaji ilmu tauhid, agar tentunya segala ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak ada yang namanya sedikit yang disebutnya kesyirikan. Karena kalau sudah ibadah dicampur gaul dengan yang namanya menyekutukan, mustahillah diterima. Maka tadi Allah telah menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang mengharapkan, menginginkan berjumpa dengan Rabb-Nya dengan penuh keselamatan, kebahagiaan, maka harus beramal kebaikan, amal soleh. Dan amal soleh pula inilah syarat yang dapat membawa kebahagiaan di sisi Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yang tidak dicampur gauli dengan yang namanya menyekutukan dalam ibadahnya. Ini pokok utama tujuan kita mempelajari ilmu tauhid, agar betul-betul kita mengesahkan Allah ketika kita berbuat, terutama kita beribadah, berbakti kepadanya. Tidak ada sedikit pun dalam diri kita yang namanya kita menyebutkan. Jadi inilah sedikit seputar yang namanya tujuan kita mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua, menjadikan modal syarat diterimanya amal kebaikan. Amal soleh kita menjadikan syarat, karena ada salah satu menurut Syekh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan la tasihul ibadah, tidak sah yang namanya ibadah, baik ibadahnya yang langsung dengan Allah ataupun ibadah yang ghair mahdhuf. Yang namanya ibadah tidak akan sah illa ba'da marifatil ma'bud, kecuali kalau sudah mengenal dengan zat yang disembahnya itu. Tujuan kita beribadah kalau kita nggak tahu ibadahnya kemana, niatnya wajib. Tujuan kita itu ibadah.
ibadah yang kita sembah itu siapa? Kalau kita belum mengenal, mustahil. Siapa yang mau menerimanya? Jadi ini hakikatnya. Tujuan kita mengenal, ingin makrifat kepada Allah agar ibadah kita tertuju kepada zat yang kita sembah. Karena jabat orang-orang zaman dulu yang disebutnya apa, dia menyembah selain daripada Allah, dia sama menyembah, tujuannya ke situ. Tapi apakah memang itu kan disebutnya yang dapat membawa kebahagiaan? Apakah itu zat yang dia sembah itu yang akan menyelamatkan? Maka ini tentulah tauhid menjadi 3 bagian. Dalam ilmu tauhid ada satu yang namanya tauhid rububiyah. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jadi kalau kita sudah tidak meyakini dengan 3 hal, dengan yang namanya tauhid rububiyah, nanti jatuhnya kesirikan, syiriknya kepada syirik rububiyah. Yang kedua bisa jadi syiriknya uluhiyah. Ini seputar yang namanya ilmu tauhid tidak akan jauh, yang namanya 3 bagian ini. Sifat Allah yang 20, yang pokok pembahasan ini kitab tauhid, itu 3 bagian. Dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi yang disebutnya tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Mengesahkan Allah, bahwa yakin segala perbuatan Allah tidak ada yang lain kecuali Allah. Mengenai tentang perbuatan atas kehendak Allah, apa contohnya? Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah memberikan semuanya, segalanya kepada makhluknya. Allah berbuat segalanya, tidak ada perantara. Ini yang disebutnya tauhid rububiyah. Mengenai zat Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah, tidak ada campur tangannya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya ini, oh ternyata ini yang namanya bumi ada yang menciptakan selain Allah, berarti itu sudah termasuk syirik rububiyah termasuknya. Tidak percaya bahwa itu adalah Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur planet, yang mengatur matahari, yang mengatur bulan, yang memberikan nikmat, yang memberikan yang namanya rezeki kepada makhluk manusia dan semuanya. Ini adalah termasuk tauhid rububiyah. Adapun tauhid yang namanya uluhiyah, tauhid yang ada pada diri hamba manusia, pekerjaan manusia yang mengesahkan dia beribadah ditujukan kepada Allah semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah. Makanya dengan ikhlas itu. Berarti kalau ada orang yang niatnya bukan karena Allah, berarti sudah dia namanya syirik, syiriknya uluhiyah namanya. Jadi sifat jadi yang namanya tauhid uluhiyah itu adalah pekerjaan hambanya yang memang dia itu tujuannya ibadah, apakah dia itu ikhlas ataupun tidak. Kalau dia ikhlas berarti dia meyakini tauhid uluhiyahnya. Kalau tidak ikhlas berarti sudah syirik. Jadi ibadahnya akan mungkin bukan karena Allah. Makanya disebutnya adalah yang disebutnya syirik kecil, yang disebut riya. Riya berarti kan dia ibadahnya semata-mata bukan mengharap ridha Allah. Ada efek, ada embel-embelnya.
Berarti kalau kita beribadah ada embel-embelnya, niatnya sama, itu halnya kita sudah menyekutukan Allah. Nah ini ada baru dua. Jadi tauhid itu ada rububiyah yang mengenai tentang ciptaan-ciptaan Allah yang bertindak. Adapun tauhid uluhiyah adalah pekerjaan kita manusia yang mengabdi, yang mengesahkan terhadap Allah. Yang ketiga ada yang namanya tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah mempunyai sifat yang wajib itu yang 20 wujud, qidam, baqa, terus. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini, tidak beriman dengan sifat yang 20 tadi itu, berarti sudah mengatakan dia itu syirik asma wa sifat. Jadi itu sebutannya. Yang 20 dibagi 3. Nah, tujuan kita mengenal makrifat kepada zat Allah, makrifat kepada sifat-sifat Allah. Tujuan tadi apa yang kita tuju, ibadah kita tertuju. Tujuan kita adalah memang tujuannya kepada Allah, berarti harus tepat sasaran. Makanya tadi yang disebutnya syarat menjadi diterimanya ibadah itu dengan kita mengenal dulu apa yang kita tuju itu, yaitu Allah. Karena yang ketiga, tujuan kita mempelajari ilmu tauhid agar kita semakin kuat Kata Rasul, akan datang satu kaum di akhir zaman, ahdasul asnani subaha'il a'la. Siapa di akhir zaman yang akan datang? Anak-anak muda yang pintar ngomongnya tapi pahamnya jelek. Pintar berbicara dengan bahasa dalil, dalil akli, secara akli ya, akal manusia percaya, ataupun secara dalil nakli, Al-Quran dan hadis luar biasa berbicaranya. Akan tetapi kata Rasul, ini perbuatannya, pahamnya yang dia sampaikan menyimpang. Ketika dia berbicara mengenai dalil akli ataupun dalil nakli, Al-Quran dan hadis, akan tetapi keimanannya dia itu tidak masuk dalam kerongkongannya. Artinya dia agamanya cuma sebatas dibicara orang. Ketika berbicara, imannya tidak masuk ke dalam hati, keluar lagi. Kama yang rukusahmu minaromiyah, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Ketika ngomong, enggak balik lagi. Jadi artinya ketika dia ngomong, wahai jamaah harus kita bersedekah, ternyata ucapannya enggak balik lagi, dibuang ke sana. Paham enggak? Ketika dia ngajak ke jamaahnya, wahai jamaah sholat berjamaah, tetapi dianya enggak berjamaah, rasakan